Ya, kembali di Q&A masih bersama Kang Bima. Kang Bima silakan tadi menjawab pertanyaan dari Mas Adi Prayitno ya, bagaimana kemudian mengubah paradigma khususnya para pemimpin daerah itu sendiri. Ada 3 hal Mas Adi, di awal, di tengah, dan di ujung. Di tengah ini regulasi. Kemendagri punya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Kita cek secara real time, itu kota kabupaten itu belanjanya kemana aja. Ya, jadi kalau kota kabupaten itu dievaluasi oleh provinsi, provinsi dievaluasi oleh kami. Kalau ada yang ngaco, maka kita akan kasih peringatan warning. Jangan belanjakan ini, alokasikan ke sana. Tapi ada masanya di mana kami luput. Ya misalnya nih, soal mobil itu cukup misalnya sekian ribu cc gitu ya, tanpa disebut mobilnya apa, kan gitu. Nah kalau nggak ditelisik lebih jauh, maka bisa saja itu luput. Begitu. Tapi kami bisa saja kemudian kayak kasus yang di Kalimantan Timur, Pak Menteri dan saya langsung komunikasi dengan Pak Gubernur, meminta agar beliau menyesuaikan dengan prinsip efisiensi. Nah itu di tengah ya, regulasi. Ada mekanismenya. Di ujung itu ada pengawasan dari publik. No viral, no justice, apa boleh buat. Itu satu mekanisme kontrol juga. Ya banyak kemudian ketika lolos di sini kemudian itu dievaluasi. Tetapi yang Mas Adi sampaikan tadi juga banyak di wilayah di sini. Ini semua kan tergantung motivasi pribadi. Ketika jadi kepala daerah targetnya apa? Kalau targetnya materi, ya itu aja yang terjadi. Kalau targetnya kursi, itu aja yang dikejar. Tapi kalau target kontribusi, maka nggak akan melangkah ke sana. Nah wilayah inilah yang sulit untuk diukur. 514 kepala daerah. Dalam hati siapa tahu, bicara kontribusi, bicara pengabdian. Tapi ternyata targetnya adalah kursi dan materi, kan begitu. Nah makanya kemudian yang di tengah dan di ujung ini adalah realita yang kita hadapi sehari-hari, begitu. Serly ini adalah salah satu mahasiswa Pak Bima ketika masih menjadi dosen di Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Nah pertanyaan Serly adalah, kan ada transisi nih Pak, dari sebelumnya seorang akademisi, kemudian masuk ke politik praktis. Pertanyaan saya adalah pertama, apa sih Pak kekagetan atau kesulitan yang Bapak hadapi ketika sebelumnya Bapak adalah lebih banyak bergerak di dunia pendidikan, jadi dosen, sampai pada akhirnya masuk ke dunia politik. Dan yang kedua, poin positif apa yang Bapak dapat ketika sudah masuk ke dunia politik praktis Pak? Satu hal yang langsung terbentur ketika berangkat dari kampus masuk ke dunia praktis adalah bahwa harus kita punya cara untuk sejauh mana kita memiliki toleransi terhadap hal yang tidak ideal. Gitu. Jadi ketika ternyata di lapangan kita harus keluar uang untuk sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal, nah sejauh mana kita berdamai dengan itu. Kemudian ketika dalam praktek pemerintahan ada hal-hal yang menurut kita, ini dalam literatur ilmu politik nggak ada nih. Ya, bagaimana berkomunikasi dengan Forkopimda, dengan Kapolres, dengan Kajari, dengan pengadilan, dengan LSM, dengan mahasiswa gitu ya. Itu kadang-kadang jiwa saya tuh meronta-ronta gitu. Ngapain gitu. Tapi kemudian nggak bisa. Nah disitulah saya menemukan teori sendiri, yaitu threshold. Jadi idealisme itu ada thresholdnya. Kalau terlalu rendah, maka akan jadi pemain. Apa aja boleh gitu ya. Tapi kalau threshold terlalu tinggi, apa aja nggak boleh, kita naif. Kita akan mental dari politik gitu. Jadi menentukan ambang batas toleransi kita terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nurani, itu adalah seni tersendiri dan jam terbang. Itu awal, wah saya patok tinggi sekali. Ya, awal itu saya patok tinggi sekali, apa aja enggak. Tapi ternyata nggak bisa nih, nggak jalan juga apa yang saya mau gitu kan. Nah kemudian agak mulai dilonggarkan. Tapi saya nggak mau terlalu longgar sehingga kemudian saya masuk penjara, kan nggak boleh juga. Yang saya kemudian nikmati, syukuri, bertahan sampai hari ini adalah dulu ketika di kampus, di ruang kelas kita dulu, kan berjuang dengan lisan. Dan kalau sekarang itu dengan tanda tangan, dengan tulisan, itu mengubah. Dulu jadi dosen dengan pikiran, dengan lisan. Nah sekarang tanda tangan kita itu artinya banyak sekali. Rumah tidak layak huni ribuan, begitu ya. Kemudian beasiswa untuk anak-anak. Kemudian bagaimana kita menganggarkan, itu luar biasa. Nah di kementerian kan juga sama.
bersama-sama Pak Menteri, saya membackup sepenuhnya agar bisa mengarahkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang masuk akal. Kok kamu baik sekali sama Pak Wamen? Biasanya kamu galak di medsos itu. Bukan karena bekas dosen kan. Dan Sherly juga biasanya juga agak kritis loh sama pejabat. Iya, kamu itu nggak ada wajah baik-baiknya. Kamu ini agresif betul ini Baru satu segmen. Baru satu segmen. Mas Adi, tapi saya beneran having deja vu karena dari awal beliau tadi menjelaskan itu terasa sekali. Begitulah beliau dari dulu. Jadi menjelaskannya itu membuat kita paham bahwa ya terlepas dari pemahaman kita mungkin ya ada yang di mediocre, ada yang mungkin lebih rendah, tapi itu membuat kita oh ternyata politik itu adalah kehidupan kita ya gitu Mas. Kalau ketemu kepala daerah tuh selalu kalimatnya adalah nggak mungkin nggak korup. Karena harus merawat kenyamanan-kenyamanan yang haram tadi tuh. Yang di sekeliling kita itu oknum LSM, wartawan, Porkofinda, tapi Kang Bima lolos nih di Bogor. Konkretnya gimana sih supaya kenyamanan-kenyamanan itu tidak harus selalu diikuti tanpa juga harus terus terganggu oleh demo-demo mereka yang mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, itu yang saya bilang tadi. Ada yang nggak bisa ditoleransi. Misalnya ya, ini ada anak-anak mahasiswa. Ketika ada kunjungan presiden yang kita sangat ingin agar lancar. Mahasiswa ini mengancam untuk buat demo. Kemudian mereka bilang, oke lah Pak Wali, ini melalui perantara ya. Kita akan gunting, akan cut demo ini, tapi kami minta 50 juta. Nggak ada toleransi saya, nggak ada. Nggak ada. Silahkan kalian demo, saya hadapi. Kira-kira begitu. Nggak ada toleransi. Itu banyak yang seperti itu. Datang ke rumah dinas, Pak, tolong kami kenalkan dengan dinas-dinas gitu, supaya kami bisa dapat proyek. Kami nggak akan demo-demo. Nggak ada, saya bilang. Caranya nggak begitu. Caranya bagaimana? Nah ini, saya teman-teman Cipayung gitu ya, kumpul. Oke, kalian punya program apa? Yang bagus-bagus. Kita cari titik temunya. Dinas, bantu mereka. Mereka mau edukasi tentang kesehatan. Kan gitu. Jadi bukan kas keras, bukan begitu. Dididik bersama-sama. Mereka happy. Program jalan, kita senang dibantu, nggak ada pragmatisme. Begitu. Silakan tanya ke teman-teman mahasiswa. Bagaimana pola saya waktu itu. Gitu. Orang LSM pun bisa begitu. Ya LSM yang waras, pikir panjang ke depan mau. Kalau yang enggak kita tinggalin, Kang. Nggak diganggu terus-terusan. Iya diganggu awal-awal bosen juga kan. Udah terus-terusan diganggu tapi nggak cair juga ya buat apa, kan gitu. Nah, Mengalami ancaman-ancaman? Wah, difitnah, dibully, diancam pembunuhan juga ada, anak istri diancam. Ya. Sampai ancaman pembunuhan? Ya ada masa-masa berat di mana ada ancaman-ancaman seperti itu ada juga. Dalam satu kasus saya pernah pakai rompi anti peluru selama beberapa minggu. Ya. Karena ada ancaman itu. Dan ancaman itu bukan hanya ke saya, ke anak-anak. Nah, biasanya ketika sudah masuk ke ancaman keluarga itu kan menjadi titik kelemahan. Bagaimana kemudian harus menangani, mengendalikan psikologi yang sangat bergejolak gitu antara harus tetap kuat untuk mengamankan kepentingan masyarakat tapi juga kepentingan keluarga, keamanan mereka juga harus dipertahankan. Bagaimana itu, Kang? Iya, ada ikhtiar duniawi dan ada ikhtiar ukhrawi. Yang duniawi itu ya penjagaan keamanan, CCTV segala macam gitu ya. Itu pastilah gitu. Tapi yang ukhrawi itu lebih kepada nilai-nilai kita. Jadi misalnya ya, ada satu kasus di mana saya sangat berisiko untuk untuk dipidanakan begitu. Padahal saya nggak melakukan apa-apa. Istri saya kemudian mengumpulkan anak-anak. Kalau terjadi sesuatu kepada ayah kamu, yakinilah bahwa ayah kamu tidak melakukan apa-apa. Ayah kamu orang baik, ayah kamu targetnya adalah untuk kebaikan warga. Jadi apapun yang saya lakukan, anak-anak saya percaya bahwa bukan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi tadi. Gitu. Jadi anak saya selalu dukung dan dukungan itu membesarkan hati saya. Anak-anak saya nggak percaya dengan apa yang gonjang-ganjing terjadi di luar tadi. Gitu. Tidak semua kepala daerah memiliki panggilan yang baik seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menghadapi karakter kepala daerah yang berbeda-beda di seluruh Indonesia itu? Memanagenya seperti apa? Oke, kalau bagi saya, kita harus cukup sabar untuk mendengar. Mereka kan pasti banyak sekali problematika. Kalau kita nggak dengar, kita nggak bisa kemudian melakukan diagnosa, oh ini dianya yang bermasalah. Oh ini dia korban dari sistem, kan gitu. Setiap hari saya pasti menerima anggota DPRD,
kemudian wakil bupati, wali kota, wakil gubernur itu datang ke Kemendagri. Mereka curhat. Ya nomor satu harus ada ruang yang cukup besar untuk secara sabar mendengar. Dari situ kemudian kita bisa mengidentifikasi, oh ini memang dia ini yang salah. Atau oh enggak, ini dia korban kan gitu. Jadi kemampuan untuk mendiagnosa itu penting bagi seorang pemimpin. Baru kemudian kita menyampaikan kepada mereka tadi apa yang kita yakini. Mana ambang batas yang ideal, mana yang menurut kita mereka harus lakukan secara taktis di lapangan. Pemimpin itu kan bagi saya, dalam kacamata saya, itu bukan petugas administratif. Lebih sering ngaji Mas Adi di luar negeri. Mungkin karena SPP-nya kurang ya, makanya sering ngaji ya. Kayaknya begitu juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.